Halo Audiotune Lovers dimanapun berada, salam sehat senantiasa untuk kita semuanya. Masih berada dalam cerita Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Kini kita akan dengarkan bab 23. Bagaimana kisah selengkapnya? Segera saja, mari kita dengar dan simak bersama-sama. Seminggu ini Dimas tidak mengunjungi rumah Ana. Dia tidak juga menelpon atau memberi pesan pada istrinya. Dimas sibuk bekerja dan mengurusi Lisa. Ana juga tidak menelpon ataupun mengirim pesan kepada suaminya itu. Dia sudah tidak peduli Dimas mau datang atau tidak. Ana sudah tidak kesepian lagi. Ada Ray yang setiap hari menanyakan kabar darinya. Rencananya Lisa dan Dimas akan mengadakan syukuran karena bayi mereka telah terselamatkan. Acara itu akan dilaksanakan di rumah orang tua Dimas. Hubungan Ana dan orang tua Dimas memang renggang, dikarenakan Ana yang tidak bisa memberi keturunan kepada mereka. Selama Lisa hamil, orang tua Dimas sangat menyayangi menantu barunya itu. Orang tua Dimas memang menginginkan putranya itu menceraikan Ana. Namun Dimas menolak keinginan dari sang ayah dan ibu. Dimas mencintai Ana dan tidak mau berpisah. Dimas melajukan mobilnya menuju rumah Ana. Dia ingin istrinya itu juga turut hadir di acara nanti. Dimas juga sudah sangat merindukan Ana. Karena harus menuruti keinginan Lisa, dia rela untuk tidak menemui Ana. Dimas keluar dari dalam mobil. Setelah sampai, dia masuk dan disambut oleh Maya. "Mei, di mana istriku?" tanya Dimas. "Nona Ana di taman belakang, Tuan," jawab Maya. Segera saja Dimas pergi ke taman belakang. Terlihat Ana tengah duduk ditemani secangkir teh hangat. Dimas memperhatikan Ana yang semakin cantik saja. Kulit Ana juga bersinar saat mentari menerpanya. "Ana?" Dimas menghampiri Ana. Ana menoleh pada Dimas. "Oh, kamu." Dimas duduk di kursi sebelah Ana. "An, aku ingin kita kumpul keluarga sore ini. Aku lagi mengadakan syukuran untuk Lisa. Kemarin Lisa sempat terjatuh." "Aku akan datang," ucap Ana. Dimas menatap wajah Ana. Dia ingin menanyakan perihal foto mesra Ana yang ada di media sosial. "An, siapa laki-laki itu?" Ana tahu maksud dari pertanyaan Dimas. "Pacarku." Dimas tersenyum getir. "Kamu seorang istri. Tidak sepantasnya kamu bermain dengan pria lain." Ana terkekeh mendengarnya. Dimas seolah tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. "Awalnya kamu juga bermain bersama Lisa. Apa kamu tidak berpikir jika statusmu sudah beristri?" "Aku tidak pernah membayangkan pernikahan kita seperti ini. Aku hanya menginginkan keikhlasan hatimu. Aku berharap kamu menerima aku yang beristri lagi," tutur Dimas. "Kurang ikhlas apa lagi aku ini, Mas? Aku sudah menerima semua perlakuanmu. Kau menginginkan aku yang terus mengalah." Ana menatap tajam wajah Dimas. "Pernahkah otakmu itu berpikir, istri mudamu itu yang tidak menginginkan diriku?" Ana beranjak dari duduknya. Dia berjalan ke dalam rumah. Dimas ikut menyusul sang istri yang telah masuk ke dalam. Dimas meraih tangan Ana. Dia masih ingin bicara lagi. "An, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Tapi aku minta kamu jangan bermain api," ucap Dimas. "Bermain api?" Ana tertawa mendengarnya. "Aku akan memberitahu kamu yang sebenarnya. Aku sudah punya kekasih yang lebih segalanya darimu. Aku menginginkan kita bercerai."
ucap Ana dengan suara meninggi. Plak! Dimas menampar pipi Ana, dia mengepal geram akan ucapan istrinya. Cukup! Bentak Dimas. Apa kamu sadar akan perkataanmu itu? Ana mengepal geram. Aku sadar, aku ingin kita berpisah. Dimas meraih kedua bahu Ana. An, apa kamu tidak ingat perjuangan cinta kita? Ana melepas kedua tangan Dimas. Dia menunjuk wajah sang suami. Kamu yang tidak ingat akan perjuangan cinta kita. Kamu yang mengkhianati cinta itu. Dimas mengusar rambutnya. An, sebagai seorang suami, aku akan bertindak tegas padamu. Hentikan aksi main gilamu itu. Kali ini aku memaafkan kamu. Setelah mengucapkan itu, Dimas melangkah menuju pintu luar. Dimas membuka pintu mobil dan masuk. Ana keluar mengejar Dimas. Dia melepas high heel yang dikenakan. Ana melempar heel itu pada mobil Dimas. Kamu lihat saja nanti. Aku akan membuatmu menyesal. Pekik Ana. Di dalam mobil Dimas menggeleng saja melihat kelakuan Ana. Di balik pintu rumah sudah ada yang menyaksikan pertengkaran itu lewat video call. Maya sedang melakukan tugasnya memata-matai Ana dan Dimas. Dia sengaja melakukan video call untuk memberitahu Rehan. Di seberang sana, Rehan tersenyum sinis akan pertengkaran itu. Diki, kamu suruh Dion untuk menaikkan jabatan Dimas. Diki yang duduk di samping Ray sedikit kaget. Menaikkan jabatan? Diki menatap wajah Ray. Seharusnya kamu meminta Dion memecatnya. Ray menggeleng. Kalau Dimas dipecat, dia semakin tidak mau bercerai dari Ana. Kalau Dimas naik jabatan pelan-pelan, dia sendiri yang akan menceraikan Ana. Diki tidak mengerti. Aku belum paham. Sudahlah, lakukan saja perintahku, ucap Rehan. Ray sengaja menyuruh salah satu sahabatnya Dion agar menaikkan jabatan Dimas. Suami dari Ana itu bekerja di perusahaan milik sahabat Ray yaitu Dion. Ray menaikkan jabatan Dimas agar nantinya Dimas sendiri yang akan menjauh dari Ana. Istri muda Dimas seorang wanita matre. Dengan kenaikan jabatan, maka Lisa akan terus memonopoli Dimas. Jika Ray membuat Dimas kehilangan pekerjaan, itu malah akan membuat Dimas bergantung kepada Ana yang memiliki penghasilan. Di saat itu juga cinta Ana pada Dimas akan semakin menghilang. Ray akan masuk ke dalam hati yang kosong itu. Dengan begitu perceraian itu akan terjadi dengan sendirinya. Ray senyum sendiri akan rencananya. Semua sudah ada di bawah kendali tangannya. Dia hanya membantu Ana agar secepatnya bercerai dari Dimas. Ana telah siap untuk pergi ke acara syukuran di rumah mertuanya. Dia memakai baju kaftan berwarna putih. Ana masuk ke dalam mobil lalu melaju membelah jalan raya. Semua tamu sudah hadir di rumah orang tua Dimas. Sebagian dari mereka adalah kerabat dari orang tua Dimas sendiri. Sebagian lagi adalah teman dari ayah dan ibu Dimas. Ana masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam. Mereka berkasak kusuk melihat Ana. Keluarga Dimas sudah bergosip mengenai Ana. Mereka mengatakan jika Ana wanita yang mandul. Sebagian lagi yang tidak mengenal Ana menatap kagum akan wajah cantik istri Dimas itu. Lisa, Dimas serta orang tuanya sudah berada di depan menyambut para tamu. Dimas yang melihat kedatangan Ana segera menghampirinya. An, ayo ke depan, ajak Dimas. Ana menuruti permintaan suaminya. Lisa sudah berdecak kesal. Orang tua Dimas menatap sinis Ana. Mereka tidak mau berjabat tangan dengan menantunya sendiri.
Acara sudah dimulai, para tamu mulai datang mengucapkan selamat kepada Lisa dan Dimas. Anna membawa air minum di tangannya, dia lalu mendekat kepada Lisa dan Dimas. Tapi saat mendekat pada Lisa, heel Anna tersandung karpet, air yang dipegang Anna mengenai wajah Lisa. "Anna, kamu itu sengaja ya menyiram wajahku dengan air?" hardik Lisa. "Maaf, aku tidak sengaja. Sepatuku tersandung karpet tadi," ucap Anna. "An, kamu itu iri pada Lisa yang sedang mengandung, kan?" tuduh Ibu Dimas. Semua tamu memperhatikan drama antar keluarga itu. Mereka bertanya-tanya akan sosok wanita yang tengah dimarahi. "Bu, aku juga istri Dimas. Aku bahagia melihat maduku yang hamil," lirih Anna. Semua tamu terkejut mendengarnya. Mereka mulai berkasak kusuk. "Ternyata dia istri tua," ucap beberapa tamu yang hadir. "An, kamu itu memang iri padaku. Dasar wanita mandul," hardik Lisa. Anna menangis. "Apa salahku hingga kamu menghina aku seperti itu? Kejam sekali kalian semua. Dan semua yang hadir di sini, dengarkan aku." Semua tamu memasang telinga dan mata mereka. Pertunjukan seru sangat sayang untuk dilewatkan. Lisa dan Dimas berselingkuh, lalu mereka menikah diam-diam. Mereka berdua tidak pernah berbuat adil padaku. Aku dipukuli dan dihina. Kalian semua lihat ini. Anna menunjukkan bekas tamparan Dimas tadi pagi. Mereka memukulku. Apa salahku yang tidak bisa hamil? Salah satu tamu menghampiri Anna. "Kasihan sekali kamu, Nak. Saya tidak menyangka kalian tega memperlakukan wanita seperti itu," ujar tamu berbaju merah. "Ibu Dimas, kami tidak menyangka Anda seperti itu. Kalian berlaku tidak adil pada menantu-menantu kalian," ujar salah satu tamu. "Ternyata istri muda itu adalah pelakor," ucap para tamu. Lisa mengepal geram, sedang Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Anna perlahan mundur dari kerumunan tamu yang hadir. Dimas menatap wajah Anna. Istri tuanya itu memberi tanda pecundang lewat tangannya. Anna menghapus air mata palsu itu. Dia segera masuk ke dalam mobil dan berlalu dari sana. Keluarga Dimas sudah malu akan perbuatan Anna. Lisa berlari ke kamar karena tidak tahan akan ejekan para tamu yang hadir. That's it. Isi dari bab 23. Ada pesan dari Renita April. Dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. Ditunggu. That's it. So, I will be back, Audiotune lovers. As usual, don't go away. Stay put and stay tuned to be. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.